akan membahas tentang spesialis dan generalis. Spesialis tersendiri adalah bisa dimaksud menguasai orang yang menguasai satu bidang tapi tidak menguasai bidang yang lain. Dan generalis adalah orang yang menguasai banyak bidang tapi tidak spesifik. Jadi contohnya misalnya kalau spesialis kayak dokter ada yang disebut spesialis bedah. Nah, jadi spesialis bedah itu nggak bisa ke penyakit lain atau ke urusan yang lain. Jadi hanya di spesialis bedah itu tersendiri. Namun kalau generalis, misalnya jadi generalis itu seperti tadi pengertiannya, menguasai banyak bidang tapi tidak spesifik. Contohnya kita mengikuti banyak ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu kita misalnya diajarkan tentang voli, terus main futsal, terus badminton. Nah, nanti juga di kehidupan keseharian kita, sehari-hari kita, nanti akan generalis itu tersendiri akan muncul di kehidupan kita. Jadi misalnya saat orang lain bisa, dan untuk saya sendiri ya lebih memilih generalis. Kenapa? Karena generalis itu seperti dari pengertiannya menguasai banyak bidang. Jadi saya tidak mau jadi nanti di masa depan hanya menguasai satu bidang. Jadi nanti kita kalau misalnya terjun ke bidang lain kita jadi bingung. Jadi menurut saya lebih baik kita itu sebagai pelajar lebih baik kita menguasai banyak bidang, karena kita belum tahu ke depannya seperti apa, kehidupan kita seperti apa. Jadi kita akan begitu. Beres, ha? Bentar. Terus ada kelebihan. Pertama, kelebihan spesialis. Yang pertama, keahlian yang tinggi dalam satu bidang. Nah, seperti disebutkan tadi. Jadi kita itu kalau di satu bidang keahliannya jadi lebih tinggi, jadi lebih spesifik dibanding kita mempunyai banyak bidang, tapi menguasai banyak bidang, tapi tidak spesifik. Yang kedua, gaji kompetitif. Nah, spesialis kayaknya lebih gimana ya dijelasinnya? Misalnya di pekerjaan nih, spesialisme biasanya lebih tinggi kayak di arsitektur. Nah, jadi seorang arsitek misalnya, karena gaji arsitek itu lebih gede dibandingkan gaji seorang pegawainya, gaji seorang pekerjanya kuli. Nah, yang ketiga ada spesialis. Jadi pelatihannya itu cuman pelatihan tentang bidang tertentu, jadi enggak sampai pelatihan bidang-bidang lain. Terus yang keempat ada persaingan yang lebih sedikit. Kalau spesialis itu jadi persaingannya lebih sedikit, itu jadi jarang ada yang bisa. Kalau spesialis bisa dibilang seperti itu. Untuk kedua yaitu kelebihan generalis. Pertama, kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis ini biasanya bedakan kalau misalnya kita ditanya sama orang lain, terus pertanyaannya itu jadi pertanyaan bebas, tapi kita bisa menjawab kayak gitu. Terus yang kedua, kepastian pekerjaan yang lebih tinggi. Nah, kepastian pekerjaan ini biasanya kalau di generalis, jadi kita itu bisa bekerja di bidang apa saja. Jadi enggak di satu bidang, misalnya kayak tadi dokter hanya di satu bidang.
yang ketiga, thinking out of the box. Jadi thinking out of the box ini berpikir yang luas. Jadi pikirannya nggak sempit. Jadi bisa berpikir kemana saja. Jadi bisa, kalau misalnya ditanya, jadi bisa menjawab dari mana saja, kemana saja. Terus nah, sekarang kekurangan generalis. Yang pertama, kekurangan generalis. Satu, kurangnya keahlian khusus. Nah, kalau generalis jadi karena emang tidak spesifik ya. Jadi pelatihannya itu nggak serius. Jadi terus keahliannya juga jadi nggak menetap sama satu bidang tadi. Itu kurangnya. Terus kedua, kemungkinan kelelahan yang lebih tinggi. Nah, di generalisme yang barusan kurang kelelahan yang lebih tinggi. Jadi nggak kayak di satu bidang, misalnya arsitek. Nah, kayak tadi arsitek itu kan cuman menggambar, terus mandor lah istilah nama, memandori pekerja kuli. Nah, kalau generalisme jadi kita langsung terjun ke lapangan gitu. Terus yang ketiga, gaji rendah dan keamanan kerja. Nah, untuk gaji rendah seperti kerjaan tadi kan arsitek mah gajinya tinggi, misalnya satu desain itu 50 juta hanya UMR. Untuk kekurangan yang kedua, untuk kekurangan spesialis, ruang lingkup ekspansi yang terbatas yang pertama. Jadi seperti tadi ruang lingkupnya itu kayak dokter contohnya. Jadi hanya di bidang tertentu. Mungkin dari saya segitu. Ada pertanyaan? Ada soalnya. Silakan. Apa pendapat Anda tentang sekolah yang mewajibkan menguasai semua bidang secara spesifik, sedangkan manusia itu tidak bisa atau mungkin melakukan semuanya secara spesifik? Gimana kan? Sekolah ya? Sekolah yang kan di semua sekolah itu kayak mewajibkan menguasai semua bidang secara spesifik, sedangkan manusia kan nggak ada yang sempurna, jadi gak mungkin bisa melakukan semuanya secara spesifik. Iya. Menurut saya mah setidaknya dipelajari dulu lah, mau sedikit atau banyak juga, karena mungkin penting ya kalau sekolah juga mengajarkan IPT, pasti ke kehidupan sehari-hari kita pasti terkait. Jadi menurut saya mah bisa tidak bisa ya pelajari walaupun sedikit. Ada yang lain? Minimal tahu. Minimal tahu. Ada yang lain? Ketujuan Setengah-setengah gitu. Emang gimana tuh? Ayo. mungkin tidak ada tidak ada. Untuk doa aja. Udah, kalau tidak ada mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.